Jadi aku pernah jadi kasir juga, Oh ya? jaga kasir, pernah jadi guru juga, Cynthia pernah ke Jepang, baru-baru ini ke Korea, eee, ke Mesir, ke Turki, ke India. Halo, selamat datang di podcast Skena Oma Visual seputar kreatif, edukasi, dan narasumber. Nah, kali ini kita ada di cafe yang hits di Malang, yaitu Timur Terracing. Teman-teman kalau mau search langsung aja di Instagram atau di Google Maps. Nah, untuk hari ini kita akan membahas atau mengupas tentang dunia fotografi dan videografi. Nah, tamu kita hari ini yaitu seorang videografer dan fotografer yang udah banyak job lah di luar negeri. Nah, penasaran kan siapa? Selamat datang Kak Cynthia. Halo. Nah, ini Kak Cynthia, seorang videografer cewek yang di Indonesia itu jarang banget ya guys ya. Mungkin 1 atau 2 orang. Enggak Oh sih. enggak ya? Enggak. Sebenarnya banyak banget. Oke. Nah, Kak Cin, aku mau nanya nih. Nah, Mhm. gimana sih Kak Cin awalnya kok bisa langsung terjun di dunia videografi atau fotografi ini kok gitu? Oke. Nah, ini fun fact, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Perkenalkan dulu, perkenalan lagi ya, aku Cynthia. Kalian boleh panggil aku Cinta atau Cynthia. Aku seorang videografer dan juga fotografer, tapi lebih senang atau lebih suka dipanggil videografer. Awal mula aku motret itu sebenarnya dari waktu aku mondok sih. Oh, waktu mondok? Woi. Keren, ternyata mondok guys. Iya, jadi waktu aku mondok tuh aku emang suka motret. Sebenarnya dari kecil emang udah dipegangin kamera sama papaku. Kamera-kamera, tau gak sih yang roll? Oh, Iya. yang roll analog gitu. Iya, dulu banget Fujifilm kayak gitu. Boleh sebut merek kan ya? Boleh. Iya. Jadi dipegangin itu, jadi suka asal cepret, terus akhirnya pas di pesantren itu dipilih jadi tim memori gitu. Maksudnya tim biasa lah, apa sih namanya kalau bahasa sekarang tuh yearbook. Oh, yearbook. Nah, Oh. ya dipilih jadi tim yearbooknya, terus jadi tukang fotonya. Nah, tapi terus itu kan cuman hobi-hobi doang ya. Kayak ya udahlah suka-sukaan aja, ada apa bagus kita jepret, apa bagus kita jepret. Sampai akhirnya pas kuliah. Nah, pas aku kuliah karena aku alhamdulillah dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, kayak sayang aja gitu kalau nggak didokumentasiin, ya kan. Akhirnya aku bawa kamera dan suka motret. Ya udah dari situ sih. Akhirnya sering kayak dimintain tolong sama teman-teman kalau ada acara nikahan atau apa gitu. Jadi kalau saya ditanya project pertama, wedding pertama aku maksudnya di hidup aku, itu sebenarnya waktu aku kuliah. Oh, waktu kuliah. Dan itu di Yaman. Wow, di Yaman. Soalnya waktu di Yaman itu kan di sana itu wedding itu dipisah antara laki-laki dan perempuan. Bener. Nah, jadi kayak perlu banget cari tim dokumentasi perempuan gitu. Dan akhirnya kayak terpaksa gitu ya. Jadi bukan terpaksa, maksudnya dari hobi, aku juga suka. Terus langsung waktu itu diminta untuk motret di pernikahan waktu di Yaman itu. Itu asal muasal waktu jadi fotografer sih. Fotografer. Nah, kalau misalnya untuk videografi sendiri, aku mulai waktu aku S2 di Malaysia. Aku sebenarnya tipikal yang sebenarnya aku lebih suka bilang Cynthia sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sebenarnya Cynthia lebih suka diem anaknya. Lebih apa ya? Maksudnya lebih introvert? Enggak sih. Iya, maksudnya susah 50-50 untuk ya? iya 50-50, maksudnya susah untuk meng-explain sesuatu, apalagi menjelaskan tentang apa yang dirasa. Oke. Jadi akhirnya sering bikin tulisan kayak, nah tulisannya itu sering aku masukin ke dalam video gitu. Jadi awalnya tuh aku bikin video karena untuk mengutarakan isi perasaan aku gitu. Terus akhirnya jadi aku ajak teman-teman aku jadi modelnya. Terus akhirnya malah jadi konten, orang-orang akhirnya tahu lama-lama, dan aku juga terus belajar. Akhirnya ikut temen gitu untuk belajar video lebih lagi, dan alhamdulillah sekarang
bisa seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Nah, kalau di Yaman kemarin itu Pak, ya waktu job pertama kali ya. Iya. Nah, itu tahun berapa kalau boleh tahu? Kak? Udah lama banget. Mungkin kalau nggak salah sekitar tahun 2014 ya. Oh, udah lama Pasti ya. kalian masih. Ya makanya aku masih itu Kak sekolah ya kan. Iya, kayaknya masih sekolah. Masih SMA. 2014 itu waktu itu aku jadi fotografernya di wedding itu. Oke. Itu sih. Pokoknya berawal dari hobi sih lebih tepatnya ya. Untuk singkatnya berawal dari hobi. Oh, dari. Tapi itu sekalian naik gaji nggak Kak? Enggak dong. Oh, enggak. Oh, kirain Enggak. sekalian naik gaji. Pengen, tapi belum dapet Oh, belum dapat. panggilan. Siap. Doain dong. Ya, nanti bareng Kak sama Amin, semuanya ya Allah, amin, Tim amin, amin, visual kita bareng naik gaji sama Kak. Amin, Ya. amin ya Rob, amin. Nah, kalau dari cerita Kak Cin tadi tuh iseng-iseng ya Iya. berawal dari hobi. Iseng-iseng Hobi dulu, berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Nah, kok bisa iseng-iseng tadi kok bisa sekarang jadi mata pencariannya Kak Cin? Oke. Gitu. Ya emang awalnya kan dari hobi. Nah, terus sebenarnya aku juga udah nyoba untuk maksudnya untuk nyari pekerjaan yang lain kayak gitu kan. Pas aku pokoknya kerjaan apapun tuh sebenarnya aku udah pernah coba. Waktu kuliah itu kan kalau kita kuliah di luar negeri ya maksudnya biaya hidupnya juga lumayan mahal gitu. Jadi aku pernah jadi kasir juga. Oh ya? Jaga kasir Di gitu. ayam nelongso enggak? Oh enggak, oh enggak. sih. Oh enggak. Kirain di ayam nelongso Kak. Di warung sembako gitu loh. Oh, iya? Toko Madura gitu ya berarti. Oh, warmat. Iya. Oh. Iya, aku pernah jaga kasir, pernah pernah jadi guru juga. Guru gitu. Guru ngajar-ngajar, iya Oh. sekolah. Terus pernah jadi dosen pembantu juga gitu. Jadi pokoknya sebenarnya Asdos ya. lebih ke bantuin temen bantuin yang temen. punya kampus untuk Oh. jadi tenaga pengajarnya kayak gitu. Nah terus cuman kayaknya saya karena kehidupan di luar itu lagi-lagi terlalu maksudnya banyak ya mata uangnya gitu juga terlalu tinggi di sana. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja keras gitu. Jadi semua kerjaan aku cobain dan salah satunya itu adalah jadi tukang foto. Akhirnya aku mikir kayak oh ya aku punya skill ini nih gitu. Aku skill apa lagi ya selain belajar gitu. Maksudnya belajar itu skill kan sih. Iya bisa. Apa nanti di anak AI aja ya suaranya. Maksudnya ya aku coba semua skill yang aku punya dari ngerajut. Pernah. Iya, jadi kayak jualin tas rajutan. Tapi aku ngerajut sendiri, bikin boneka gitu. Pokoknya aku cobain semuanya sampai akhirnya ya aku kan hobi motret nih gitu. Why not? Ya nggak kita coba gitu. Terus juga sering banget kayak dimintain teman-teman tuh kayak, Cin aku mau dong kamu jadi fotografer di acara aku, berapa ya aku bayar. Nah itu tuh paling bingung gak sih ke awal-awal benar. gitu. Iya. Tapi akhirnya alhamdulillah punya teman-teman yang suportif, terus kayak ayo aku bantuin nih bikin rap kamu gitu. Gitu. Jadi akhirnya lama-lama dan kayaknya aku juga sangat menikmati menjadi videografer ini gitu ya. Karena bisa mengekspresikan perasaan aku tadi. Keren. Nah Ya. kalau waktu bikin red card itu tanya-tanya ke videografer Iya. atau fotografer yang di daerah situ juga. Iya, maksudnya kayak jadi sebelum aku pergi misalnya waktu itu aku di Yaman atau waktu itu aku di Malaysia gitu. Nah itu aku lihat dulu rata-rata bayaran dari fee dari videografer di negara tersebut. Kayak misalnya perharinya tuh berapa sih? Yaudah aku ikutin. Mungkin karena aku sadar diri aku belum profesional pada saat itu, jadi mungkin aku kurangin kayak gitu. Tapi kan kita kan pengen ya kayak misalnya berkembang kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus terus belajar dan explore banyak hal. Upgrade Karena gear aku juga percaya, iya betul, upgrade. Itu yang penting. Upgrade gear. Paling penting lagi upgrade skill. Upgrade skill, Iya. benar. Ya itu sih. Terus akhirnya alhamdulillah dari hobi itu terus aku tekunin dan akhirnya menjadi profesi sekarang. Betul. Keren sekali Kak Cin. Nah Kak Cin, tadi kan aku dengar ada
Kak Cin nyebutin Yaman, Malaysia. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Cin ini udah kemana aja selain Yaman sama Malaysia? Selain Yaman sama Malaysia, kalau untuk jalan-jalan, enggak. Kalau untuk karena kalau ke Yaman itu kan aku kuliah, ke Malaysia juga sebenarnya kuliah ya. Cuman itu juga jadi privilege aku buat ngedapetin job-job di luar itu. Terus aku kumpulin portofolio dan akhirnya itu ternyata bisa menarik clients di luar negeri juga. Gitu. Nah, alhamdulillah dari profesi videografi ini Cynthia pernah ke Jepang, baru-baru ini ke Korea, ke Mesir, ke Turki, ke India. Ke Kapadokia gitu. Iya, kan. tapi waktu itu yang kemarin viral itu kan. Iya. Ada tapi balon. kan waktu itu kebetulan Mesirnya lagi gempa ya. Turki lagi Turki gempa. lagi gempa ya kemarin. Jadi yang seharusnya waktu itu aku kerja di sana 3 hari, terus mau lanjut untuk traveling. Karena ada gempa di Turki Utara atau Selatan aku lupa. Akhirnya aku memberanikan diri jadi relawan. Jadi berganti profesi. Iya, jadi relawan untuk ngebantu korban gempa itu. Jadi instead aku memilih Kapadokia untuk jalan-jalan, pada saat itu aku memilih pergi ke daerah terkena gempa itu, terdampak itu gempa ya. itu. Tapi waktu itu Kak Cin membantu mereka itu langsung ke pihak kayak tim SAR atau apa gitu kalau di sana. Jadi, gitu gimana? Nah, ini juga sih mungkin ya aku pengen maksudnya share ke teman-teman, anak-anak muda khususnya. Setiap ada kesempatan tuh sebenarnya nggak cuma satu kesempatan doang. Ketika Tuhan ngasih kita jalan, itu sebenarnya nggak cuma jalan itu doang. Tapi kalau kita mau ngambil kesempatan yang lain itu bisa gitu. Nah, pada saat itu kan aku alhamdulillah dapat kesempatan maksudnya dapat kerjaan di Turki itu. Nah, terus habis itu ada kabar gempa. Nah, aku nggak diem, kayak aku harus cari tahu ini gimana caranya aku bisa jadi relawan di sana. Jadi karena kita emang nggak mungkin dapat sesuatu tiba-tiba gitu, nggak mungkin kan. Nah, jadi aku cari tahu gimana caranya untuk bisa bantu mereka kayak gitu, menjadi relawan. Nah, aku kontak-kontak lah gitu anak-anak Indonesia yang ada di sana. Ada nggak aksesnya ini Indonesia jadi ngirim tim nggak buat jadi relawan gitu. Alhamdulillah pada saat itu Indonesia ternyata ngirim bantuan dari tim Basnas. Basnas sama itu komunitas, kita bisa organisasi. Basnas itu Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. Dan dia bekerja sama dengan kitabisa.com. Oke. Ya, terus akhirnya aku kontak mereka dan alhamdulillah di ACC gitu. Tapi ya ditanya-tanya dulu nih kira-kira kuat enggak, soalnya kan pada saat itu lagi musim dingin. Sedangkan kita tinggal di negara tropis ya. Gitu. Terus kayak kuat enggak nih gitu bisa ke sana gitu. Akhirnya ya udahlah. Gitu. Nah kan kita dari tadi gacor terus nih Kak. Iya. Nah, gimana kalau kita cobain menu atau minuman yang ada di sini di Cafe Timur Terasing? Kita coba kayak gimana rasanya? Apakah sama yang ada di Timur Tengah beneran, ya kan? Namanya mirip kan ya? Tadi kita coba dulu. Oke, aku coba ya guys. Ini ada kentang goreng. Oh ini kentang goreng, French fries. Oke, French fries. Kita cobain dulu. Berhubung Kak Cin aja yang pernah keluar negeri, jadi tahu ya ini gimana rasanya perbedaannya. Kalau aku paling jauh ke ini Sampang Banjir Polek. So far so good. Oke. Melting kayak kentangnya kentang banget. Ya enak. Enak Pak. Ini kalau mau yang nggak berat ada burger nih. Isinya apa ini? Ini daging biawak kayaknya. Daging biawak. Iya. Nah, bakal ngecewain. Buat kalian yang penasaran gimana rasanya menu-menu yang ada di Timur Terasing, langsung aja datang ke Timur Terasing, langsung aja bisa search di Google Maps atau di Instagramnya Timur Terasing. Pasti rasanya ngangenin. Ngerti sih. Tapi ini tempatnya
Kalau buat kalian yang suka foto atau video, ini bisa banget buat dijadiin lokasi buat photoshoot. Betul. Ya. Buat private masih masuk nggak? Masih kalau misalnya Konsepnya temanya mafia gitu ya? Ya bisa. Tahanan, narkoba. Ya. Atau mau sekalian bikin yang beda banget, Apa pakai itu? baju adat tapi di sini. Keren. Itu juga lucu kan. Betul. Adat mana tadi? Terserah suka-suka. Adat Bangkalan. Suka-suka. Ya. Nah tadi kan Kak Cin bilang kalau tadinya itu kuliah di luar negeri, tapi karena Kak Cynthia itu udah explore tentang fotografi dan videografi, akhirnya itu jadi profilnya Kak Cin. Nah untuk pertama kali dapat klien terus yang sekarang udah banyak di luar negeri itu gimana sih caranya? Itu kasih tips dong buat teman-teman podcast Kena nih yang lagi nonton gitu. Sebenarnya sih privilege ya. Privilege. Karena kan aku kuliah di luar negeri, ya kan. Aku karena Cynthia kuliah di Malaysia itu, terus Cynthia punya banyak teman dari sana. Nah, waktu aku belajar, balik lagi, ketika aku dapat kesempatan belajar itu, nggak cuman aku manfaatin buat belajar aja, tapi maksudnya belajar di kampus gitu, enggak. Tapi juga aku coba untuk mempelajari hal lainnya, seperti gimana sih bersosialisasi dengan orang lain di sana yang berbeda latar belakangnya, bahasanya dan lain sebagainya. Pokoknya akhirnya selama kuliah itu punya temen banyak di sana, tapi rata-rata teman-teman itu akhirnya jadi internasional semua, bukan dari Indo gitu. Dan mereka tahu kalau aku adalah seorang videografer. Jadi akhirnya kayak dan dulu tuh kan sosial media nggak se-boom sekarang ya. Ya Allah, setua apa sih aku kok jadi dulu banget. Enggak. Maksudnya pada saat itu sosial media udah aktif, cuman nggak se-booming sekarang gitu untuk promosi dan lain sebagainya itu nggak se-booming sekarang. Jadi mereka tuh masih yang denger dari mulut ke mulut gitu loh. Oh aku punya temen nih gitu, dia videografer teman kampusku, nah kayak gitu-gitu. Gitu. Nah dari situ aku manfaatin gitu loh, aku manfaatin privilege itu untuk ngedapetin klien lebih luas lagi. Nah ketika aku dapat klien di luar negeri ini, aku manfaatin lagi untuk dijadiin porto next projectnya. Jadi sebisa mungkin aku punya karya yang bagus gitu kan, supaya menarik klien yang lain gitu. Kayak aku udah dapat klien dari maksudnya si klien juga pasti mikir, aku udah jauh-jauh nih nge-hire videographer dari luar gitu. Masa hasilnya biasa aja kan, nggak mungkin kan. Jadi dari akunya juga berusaha untuk maksimal ngasih yang terbaik gitu. Mungkin dari situ dari treatmentnya, dari karyanya, akhirnya mereka ngobrol ke teman-teman yang lainnya. Terus oh ini aku ada kenalan nih kayak gitu-gitu ya. Nah, Kak Cin tadi kan udah ngasih tahu nih teman-teman podcast Kena sama Visual. Udah ke Yaman, udah ke Malaysia, udah ke India, ya kan, udah ke Turki. Banyak banget tuh cerita-cerita yang pasti dibalik ke beberapa negara ini pasti ada cerita yang ngena gitu. Nah, tapi menurutnya Kak Cin nih, ada nggak di antara negara yang Kak Cin datengin itu ada momen yang benar-benar gong buat Kak Cin? Menurut Kak Cin kayak gimana gitu? Yang paling berkesan banget sebenarnya di Korea mungkin, karena itu sebenarnya nggak pernah ada di otak aku bakal bisa ke Korea gitu. Dan sekali ke Korea itu waktu itu di hire under jurnalis Amerika. Jadi kita kerja untuk startup media dari Amerika, yang mana media ini membahas tentang mental health issue. Jadi waktu ke sana kita bener-bener pergi ke beberapa kayak tempat-tempat yang saya di Korea sendiri kan angka bunuh diri itu banyak banget gitu. Nah terus jadi kita pergi ke tempat-tempat itu untuk membahas tentang maksudnya anak muda di sana, mental health di sana gitu kayak gimana, terus cara menanggulanginya itu kayak gimana kayak gitu. Itu sih. Soalnya juga, dan aku jadi tim satu-satu Indonesia gitu, yang lain kan ada yang dari Korea itu sendiri.
terus juga ada yang dari Vietnam dan lain-lain. Jadi di situ benar-benar dapat teman baru, terus dapat pengalaman baru dan dapat pengetahuan baru tentang mental health juga. Terus kan syutingnya ada beberapa syuting yang dilakukan di Sungai Han. Tuh kalau terus kayak aku biasa nonton Drakor. iya, misalnya kayak ngelihat Sungai Han itu di drakor, tapi ini kayak kamu harus nge-shoot di atas perahu tim SAR-nya Korea untuk ngeliput itu. Itu sih. Ya. Itu Terus aja. Ada lagi nggak untuk cerita di negara yang lain mungkin yang berkesan selain di Korea? Kalau berkesan nggak, tapi kalau menyedihkan ya. Menyedihkan ya. Tapi banyak menyedihkannya atau senangnya kak? Sebenarnya. Banyak senangnya daripada Banyak yang senangnya, menyedihkan. alhamdulillah. Itu. Nah, tadi kan udah keliling di beberapa negara tuh kak, dan ada masing-masing cerita sendiri lah di Turki, ada di Korea sampai di India tadi, gimana ceritanya. Terus dari Kak Jin sendiri nih, apa sih tantangan tersendiri buat videografer cewek yang ada di luar negeri, yang notabene bakalan wah ini bahaya banget sih kayak gitu. Apalagi kalau di kayak di negara-negara yang konflik kayak gitu kan pasti membahayakan diri kita sebagai orang kesana gitu. Oke. Sebenarnya tantangan aku sebenarnya menjadi perempuan itu juga tantangan. Wah ini dengerin cewek-cewek ini. Sebenarnya dengan kamu diciptakan menjadi perempuan itu bisa jadi kenikmatan. Bisa jadi itu menjadi tantangan kamu juga. Misalnya kita kenikmatan kalau dari yang aku pelajarin dari yang aku pelajari menjadi cewek itu sebenarnya punya banyak privilege kayak gitu. Kita diayomi, kita dihormati seharusnya, respect gitu. Respectful ya. Because you gonna be a mom. Yes. Nah, gimana cikal bakal orang-orang sukses nih? Ya dari didikan dari ibu-ibu itu kan. Betul. Iya kan? Dan juga dibantu sama ayah itu. Nah, itu kenapa sebenarnya menjadi perempuan itu ya tantangan. Jadi aku kalau misalnya dibilang tantangannya apa, ya menjadi perempuan itu sendiri sebenarnya memang tantangan, tapi itu juga menjadi rezeki yang besar buat aku. Kenapa aku bilang rezeki yang besar? Karena mungkin videografer perempuan itu rare gitu. Itu juga jadinya aku sering dapat job juga gitu, alhamdulillah. Terus yang kedua, perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada logisnya. Sensitif. Betul. Akhirnya ketika dia mengexplain perasaannya ke sebuah karya itu lebih dapat. Dan dia lebih peka terhadap detail. Itu sih yang aku rasain. Jadi ya di satu sisi menjadi perempuan itu memang banyak tantangan, tapi di satu sisi yang lain juga punya banyak rezeki yang nggak terduga gitu. Jadi tergantung dari mana kita mau melihatnya. Kalau tantangan itu sendiri, mungkin karena kita perempuan, jadi ya itu harus jaga diri, ya kan? Nah sebelum kita menerima job itu, kalau dari aku pribadi, aku harus ngelihat dulu medannya kayak gimana. Oke, di negara itu kayak gimana sih gitu. Kira-kira aku berani nggak ya? Terus kalau misalnya udah ragu, itu aku mundur. Tapi kalau misalnya aku yakin, oh aku bisa nih kayaknya, ya aku terusin kayak gitu. Terus kan mungkin kayak stigma beberapa masyarakat yang ada di sekitar kita ya, kayak perempuan itu seharusnya diem di rumah, atau mungkin perempuan itu seharusnya menjadi pribadi yang kalem atau gimana gitu. I mean ini nggak ada relatable-nya dengan kamu menjadi perempuan yang kalem terus kamu nggak bisa berhenti, nggak bisa kerja jadi videografi atau videographer atau dan lain sebagainya. Kamu as long as you know that you are woman, kamu tahu kodrat kamu sebagai perempuan, you can be anything. Kayak gitu, maksudnya kamu bisa jadi videographer, kamu bisa jadi guru, kamu bisa jadi perawat, kamu bisa jadi apapun itu, kayak gitu. Dan balik lagi, kita sebagai perempuan ya, kita punya batasan, kayak gitu. Dan kalau kamu mengetahui batasan-batasan itu, it's fine. Ya. Kalau dari Kak Jin sendiri nih, apa nih harapan buat fotografer atau videografer cewek lah di luar sana untuk kedepannya itu kayak gimana sih? Sebenarnya kalau kita mau lihat di luar negeri ya, di luar Indonesia itu banyak banget videografer dan fotografer cewek itu banyak banget. Banyak banget. Nah,
mungkin aku paham betul sih karena memang di Indonesia ini mungkin masih jarang ya karena itu tadi stigma masyarakat terhadap perempuan itu kayak gimana kayak gitu. Pasti jadinya ibu rumah tangga gitu ya, pada mentok apa gitu. Tapi kan sebenarnya kalaupun misalnya kita bisa tetap bisa jadi ibu rumah tangga, tapi di satu sisi kita juga bisa kok tetap ngevideo gitu. Benar, ya. Jadi balik lagi ke perorangan kayak gitu. Jadi harapan aku semoga kedepannya itu banyak banget videografer cewek-cewek yang berani untuk mengekspos dirinya atau karyanya lebih tepatnya. Karena jujur karena kita perempuan, privilege kita itu juga banyak gitu. Betul. Dalam dunia videografi dan fotografi, salah satunya itu tentang rasa gitu, mungkin lebih peka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih berani untuk mengekspresikan diri melalui visual, entah itu dari video atau foto, itu kayaknya bakal lebih keren lagi ya, betul. Jadi jangan takut untuk berkarya. Kedepannya harapan aku videografer cewek atau fotografer cewek itu lebih berani untuk showing off lagi karya mereka kayak gitu. Udah sih. Ya. Keren sekali. Tepuk tangan dong teman-teman buat Kak Cin. Sangat menginspirasi sekali dari beberapa cerita yang udah kita dengar, mulai dari ke beberapa negara yang tadinya harusnya Kak Cin itu melakukan kegiatan ngefoto atau video, ternyata harus turun langsung nih, ada bencana alam atau kegiatan mungkin yang tadi membutuhkan nih bantuan dan sebagainya gitu. Dan tadi ada pesan-pesan yang udah disampaikan oleh Kak Cin, harapannya untuk fotografer atau videografer khususnya cewek, nah itu sangat ngena banget ya, karena kita mengutamakan rasa di dalam diri kita. Nah kita punya privilege nih, nah cewek-cewek di luar sana, jangan mudian aja. Tapi justru ya, ini aku punya temen, she's a design graphic, ya. Aku punya temen, dia seorang designer, animator, terus dia menggunakan privilege broken heart-nya, dia tuangkan ke dalam sebuah buku. Di buku itu dia menceritakan tentang rasanya, dia ungkapkan. Dan ya maksud aku justru memang kadang tuh ternyata broken heart itu atau mudian atau perasaan sakit yang kita terima itu ternyata bisa menjadi privilege untuk kita menghasilkan masih ada sisi positifnya sebuah karya yang baik dan lebih ngena. Gitu. Rata-rata penyanyi juga gitu sih, waktu nulis sebuah lagu atau penulis novel atau apa gitu kan, kebanyakan yang lebih laris atau lebih ngena itu kan yang waktu dia sedih gitu, relate sama apa yang kehidupan yang pembacanya juga gitu kan. Sampai ada istilah kalau kamu nggak mau abadi, maksudnya di dalam sebuah karya itu jangan pacaran sama seniman, atau jangan pacaran atau jangan punya relationship sama seseorang yang dia punya karya, karena otherwise you gonna be abadi. Betul. Udah di dalam karyanya. Tetap hidup meskipun kalian udah nggak ada, tapi tetap hidup di dalam karya. Oke, terima kasih banget Kak Cynthia udah sharing bareng teman-teman Oma Visual di podcast Kena. Untuk ceritanya sangat menginspirasi sekali. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya atau pelajaran di sini. Amin. Tuh. Nah, buat kalian yang mau belajar tentang videografi, kita adakan seminar atau workshop gitu mungkin Kak Cin ya. Nanti akan dibantu dengan narasumbernya oleh Kak Cynthia sendiri. Nah, pastinya di sana bakalan dikasih tips-tips yang lebih detail lagi soal videografi dan karena kan jarang banget kan ya cewek di Indonesia yang menjadi videografer, nah, di videografer sendiri. Nah, buat kalian yang pengen belajar, langsung aja bisa hubungi Instagram Oma Visual atau langsung komen aja di YouTube kita, dan jangan lupa subscribe Kak. Ya. Dan jangan lupa kalian kalau suka sama konten kita seputar fotografi, videografi, kalian bisa subscribe di channel kita
@omavisualkamera. Betul. Ya, @omavisualkamera. Dan untuk di Instagramnya juga @omavisualkamera juga. Untuk Kak Cynthia ini ya apa? IG-nya. Dan Kak Cynthia juga bisa kasih tahu nih Oke. Instagramnya Kak Cynthia. Mungkin teman-teman ada yang penasaran atau pengen tahu nih Kak Cynthia itu di sosial media kayak gimana sih? Oke, boleh kalian add IG aku di Cinta Cynthia. Nanti mungkin dibantu ditulis sama tim Oma Visual. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Oma Visual. Like juga, share juga kalau emang itu bermanfaat menurut kalian. Oke, dan yang terakhir kita berterima kasih juga untuk Timur Terasing yang sudah memberikan kita tempat sebagus ini dan senyaman ini untuk berbincang ya dengan Kak Cynthia. Dari tadi kita sudah disuguhin dengan menu dan makanan yang sangat recommended buat kalian yang ada di Malang. Dan Timur Terasing ini ada 2 tempat guys, langsung bisa di Saujajar atau di dekatnya stasiun. Nanti untuk alamat lengkapnya ada di bawah ini aja ya. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita dari podcast Skena seputar kreativitas, edukasi, dan narasumber dari Oma Visual. Saya Dino. Saya Cinta Cynthia. Terima kasih sudah menonton kita. Bye.